Keris adalah adidaya budaya di dunia dan telah diakui oleh UNESCO sebagai intangible heritage. Nogo sostro sapu inton. Rahayu, selamat datang di channel kami yang kali ini akan membicarakan budaya dan keris yang adiluhung. Apakah adiluhung itu? Marilah kita kupas. Kita pernah mengenal ada satu hasil kebudayaan yang sudah mencapai tingkat klasik. Artinya kebudayaan itu sudah sampai pada kelas yang maksimal. Dia adalah merupakan satu bentuk keindahan kalau itu seni rupa, dan dia akan menjadi sesuatu yang sangat enak didengar telinga apabila itu seni musik, dan akan menjadi satu gerakan yang indah kalau itu seni tari. Dan di dalam dunia kebudayaan pada umumnya di dunia ini, orang mengenal seni-seni klasik semacam musik misalnya. Nah, kita pernah mengenal satu musik yang dari Beethoven, itu sudah sampai pada tingkat klasik. Kita pernah mengenal satu teater dari Shakespeare, itu adalah satu tingkat yang klasik, di mana karya-karya dia Romeo and Juliet, Cleopatra, dan lain-lain itu adalah tingkat kebudayaan yang sudah sampai pada klasik. Juga di Indonesia ini ada dua kebudayaan besar yang sudah dikenal di dunia, yaitu keris dan wayang. Kali ini kita akan bicara dengan keris. Kenapa dia disebut adiluhung? Apa arti adiluhung itu? Adiluhung artinya satu kebudayaan yang sudah sampai tingkat klasik plus seperti yang saya katakan dulu. Lalu apa arti luhung dan apa arti plus daripada kebudayaan adiluhung itu? Yaitu satu kelas yang tingkatnya sudah sampai pada tingkat spirit. Jadi di dalamnya tidak sekedar hanya keindahan yang menyentuh panca indera, tapi dia sudah sampai pada tingkat yang lebih tinggi, yaitu tentang spiritualitas. Oleh sebab itu kalau kita bicara tentang keris, ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, secara eksoteris kita bisa melihat keris-keris dengan keindahannya. Seumpama misalnya keris seperti ini, bagaimana pamornya itu dianggap indah, karena keris ini juga dibuat oleh seorang empu keturunan Majapahit, yaitu Empu Jina Harumbrojo, yang merupakan keturunan terakhir Majapahit dan merupakan empu yang resmi dari Keraton Yogyakarta. Ini salah satu contohnya. Kenapa dia disebut adiluhung? Karena sudah sampai pada tingkat keindahan yang sangat maksimal. Di situ ada sesuatu yang bersifat spiritual. Contoh keris yang dipandang dari sudut eksoteris adalah Nogososro misalnya, yang pernah dibawa di Belanda dan sekarang sudah dikembalikan ke museum kita di Museum Nasional. Dan juga keris Naga Sinuman yang baru saja dikembalikan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, contoh-contoh eksoteris itu adalah antara lain misalnya ini ada satu keris yang menggambarkan tentang Raja Naga, di mana ukiran-ukirannya dari emas yang sangat luar biasa membentuk naga dengan bermahkota, dan juga membentuk sisik-sisik naga sampai ke ujungnya yang demikian indah dan sangat teliti yang dibuat oleh empunya. Dan di antara sisik-sisik tersebut terdapat mutiara mutu manikam yang sangat tinggi nilainya, sehingga secara wadak, secara kasat mata, maka keindahan itu bisa kita rasakan. Dan ini bukan sekedar hanya benda-benda yang biasa dipakai untuk senjata saja, tapi dia punya nilai seni yang sangat tinggi, karena secara eksoteris mata kita bisa melihat keindahan itu dan bisa kita rasakan keindahan itu sedemikian rupa. Nah, nilai-nilai eksoteris dari keris yang sedemikian rupa ini siapapun akan sangat mengagumi karena keluar biasaan daripada keris itu. Nah, itu baru dari sisi eksoterisnya.
Yang kedua, saya ingin bicara mengenai esoteris, yaitu tentang kekuatan spirit yang ada di dalam keris itu sendiri. Oleh sebab itu, kita pernah melihat beberapa film-film, misalnya film Diponegoro. Dia punya keris yang sangat hebat, yang kemudian terkenal dengan keris naga siluman misalnya. Tapi keris ini tidak untuk membunuh, tetapi begitu diacungkan kepada musuh-musuhnya yang pada saat itu adalah Belanda, maka dia punya energi dan kekuatan tersendiri, dan setiap perjalanan di dalam perang bersama pasukan-pasukannya, akhirnya energi keris itu membuat musuhnya jadi kocar-kacir. Demikian juga pada cerita pada saat Gajah Mada menundukkan Nusantara ini, suatu saat negeri Kelantan minta tolong kepada Majapahit, dan oleh sebab itu Gajah Mada datang dengan membawa kapal dan membawa keris. Pada saat sampai di pulau yang waktu itu menjadi provinsi Semenanjung dan juga menjadi satu yang sekarang kita kenal dengan Pulau Singapura. Dulu Pulau Singapura itu adalah tempat kedudukan dari gubernur Thailand yang menguasai Semenanjung sampai seluruhnya sampai di ujung. Nah, pada saat itu Gajah Mada datang hanya mengacungkan kerisnya saja. Kamu mau jadi protektorat di bawah Majapahit atau mau saya tundukkan? Maka dengan satu keris saja gubernur Thailand bisa dikalahkan, dan akhirnya Semenanjung bisa dibebaskan, dan Kelantan terutama yang meminta tolong pada Majapahit itu merasa bahwa akhirnya dibebaskan dan menjadi protektorat Majapahit. Nah, dalam sejarah tersebut menunjukkan bahwa keris punya nilai esoteris yang sangat tinggi. Nah, dengan demikian Kelantan kemudian membayar upeti kepada Majapahit tanpa diminta. Jadi kehebatan kita bangsa Indonesia dari dulu adalah mempunyai pusaka yang namanya keris, yang merupakan adidaya di dunia, karena tidak ada yang kita bisa banggakan di dunia ini kecuali hasil karya budaya adili, yaitu keris. Satu contoh keris ini adalah keris tua dari zaman Majapahit. Nah, ketuaan keris ini bisa kita lihat di situ ada satu urat-urat yang selalu naik ke dalam keris mulai dari pangkal sampai itu ujungnya, dan orang mengatakan bahwa ini adalah keris junjung derajat. Dan keris junjung derajat yang tua ini adalah satu keris yang punya esoteris yang cukup tinggi, dan di dalam sejarah dia telah memenangkan beberapa peperangan dari zaman Majapahit dan akhirnya sampai pada zaman Demak. Tugas kita sebagai generasi milenial adalah melestarikan karya adiluhung dari leluhur dan nenek moyang kita. Pemirsa, kenapa keris dikatakan mempunyai esoteris dan mempunyai kekuatan spiritual yang tinggi? Kita lihat dalam sejarah. Yang pertama, kita pernah mendengar bahwa siapapun yang mempunyai keris Nagosastra dan Sapu Inten, maka kelak dia akan menjadi pemimpin, bahkan pemimpin Pulau Jawa. Oleh sebab itu, pada saat Nagosastra di zaman Majapahit dulu hilang, maka kemudian menjadi rebutan antara tokoh hitam dan tokoh putih. Kita pernah kenal cerita Nagosastra Sapu Inten yang dibuat oleh Esa Pintarjo. Betapa serunya mereka memperebutkan itu. Kenapa? Karena keris dipercaya mempunyai energi, dan dia membuat orang bisa menjadi pemimpin. Terutama di dalam suksesi sejarah kita. Nenek moyang kita pernah mencatat beberapa suksesi itu selalu ditandai dengan pusaka. Misalnya pada saat Demak pindah ke Pajang, maka di situ harus ada gong ya, yang harus dibawa, dan itu merupakan satu tanda karena itu pusaka. Demikian juga keris. Terakhir kita lihat di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat, kita mengenal Joko Piturun.
yaitu keris yang memberikan tanda bahwa siapapun yang memegang Joko Piturun maka kelak dia akan menjadi raja atau sultan di Kesultanan Yogyakarta. Keris Joko Piturun ini sangat legendaris dan pernah pada suatu saat keris ini dibawa oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9 dari Yogyakarta, dimasukkan dalam tas dan dibawa dengan pesawat untuk menuju ke Bogor, di istananya yang di Bogor yang namanya Suwarna Bumi. Tapi pada saat sampai di Bogor, tasnya dibuka, keris itu tidak ada. Ini satu contoh bahwa keris suatu saat punya energi yang demikian rupa. Pada saat merasa kehilangan, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 menelpon ke Yogyakarta, apakah ada keris Joko Piturun yang ada di sana atau mungkin sudah hilang. Karena keris ini merupakan bikoko Keraton Yogyakarta. Alhamdulillah pada saat beliau telepon, keris itu masih ada di Keraton Yogyakarta. Dan pemirsa, keris itu sampai sekarang sangat legendaris, dan keris ini akan menjadi tanda siapa kelak yang memegang tahta di Kesultanan Yogyakarta, yaitu siapa yang memegang Joko Piturun.